biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima, ya kan? Apa ini? Saya tahu yang kalian khawatirkan dari seorang Rasman. Karena Rasman kalau sudah bicara, yang keluar isi-isinya. Di mana hukum dibelok-belok bahwa seolah-olah saya terpidana. Lah ini menurut saya benar-benar bahlul. Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menyeret pakar telematika, Roy Suryo dan Dr. Tifa, terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, kemarin bersama tim penasihat hukumnya melayangkan kritik keras pada Komisi 3 DPR RI, tidak terkecuali pucuk pimpinannya, Habibur Rahman, yang belum menanggapi surat permohonan untuk menggelar rapat dengar pendapat umum terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kritik disampaikan tim hukum Roy Suryo, Refli Harun, yang menyuarakan kekecewaannya pada Komisi 3 DPR RI yang dianggap tidak responsif menanggapi polemik ijazah Jokowi yang sudah menyeret banyak pihak ke dalam pusaran kasus. Dalam jumpa pers kemarin, kubu Roy Suryo tidak hanya menanggapi surat yang dilayangkan ke Komisi 3 DPR RI, tetapi juga mengkonfirmasi surat yang dikirim ke Kejaksaan Agung pada tanggal 29 April 2026 kemarin. Dalam surat tersebut, kubu Roy Suryo mendesak Kejaksaan Agung menghentikan kasus perkaranya atas berbagai pertimbangan hukum yang menurutnya banyak dilanggar, hingga penyidikannya dianggap tidak layak dilanjutkan. Permohonan Roy Suryo agar kasusnya dihentikan dikuatkan dengan penemuan baru dari Dr. Tifa yang menyebut foto Jokowi di ijazah dan pada saat wisuda sangat berbeda dengan foto dirinya saat ini. Temuan baru ini diperkuat dari analisisnya yang menggunakan pendekatan matematika Bayes yang juga merupakan keahliannya. Kami juga menyampaikan surat ke Komisi 3 DPR. Surat itu sudah kami sampaikan per tanggal 29 April 2026 kepada Komisi 3 dan saya juga sudah WA bahkan menelpon Habibur Rahman. Unfortunately, kalau dulu dijawab sekarang enggak. Jadi Bapak Adinda yang masih muda ya, dan juga saudara Habibur Rahman, ini rakyat Indonesia ya yang masih terikat dengan soal-soal perkara ijazah palsu, ingin menghadapi Komisi 3 dan mengadukan apa-apa yang perlu diadukan. Ini suratnya saya bacakan nanti, atau Ramdan yang mau membacakan? Nah, nanti Ramdan bacakan surat ke Komisi 3-nya ya. Oke. Kemudian dan kami berharap bahwa Komisi 3 mau menerima kami. Masa kasus biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima, ya kan? Ini menurut saya aneh. Padahal rekan-rekan media sekalian tahu kan, selama setahun ini kasus ini menghiasi media massa, tapi kok DPR adem ayem saja. Kemudian tadi sudah kami katakan bahwa sekali lagi ya, Mas Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya, tentu melalui kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya kalau ini kasus pidana, kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini. Bukan karena Mas Roy dan Dr. Tifa minta maaf, bukan RJ, Restoratif Justice, tetapi karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena itu kami minta hentikan. Permintaan ya, bukan lagi permohonan, tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop. Itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Kalau memang fair dan memang jujur, sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHP. Ini sebenarnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Di sisi lain, kabar mengejutkan datang dari praktisi hukum yang juga ketua relawan kami Jokowi Gibran, Rasman Arif Nasution, yang mengaku baru saja mendapat informasi adanya upaya pembungkaman yang diduga dilakukan salah satu kelompok yang terseret ke dalam pusaran kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah Jokowi melalui surat yang ditujukan pada insan media untuk tidak meliput dan mengundang Rasman sebagai narasumber.
Surat dugaan pembungkaman terhadap Rasman terjadi tak lama setelah kepulangannya dari kediaman Jokowi di Solo. Sontak saja kejadian itu dikaitkan dengan keberpihakan Rasman pada Jokowi. Memang tidak dipungkiri sepak terjang Rasman yang lantang membela Jokowi terkait perseteruan hukumnya dengan kubu Roy Suryo membuat banyak pihak mulai meradang dan mulai memperhitungkannya dalam konflik yang sudah berlarut-larut tak kunjung menemukan titik temu ini. Saya tadi pagi dikirimin oleh beberapa media cetak elektronik nasional tentang surat kepada yang terhormat all media dan YouTubers di tempat perihal blokir Rasman Arif Nasution. Terkejut saya, kaget saya. Bunyinya begini: terima kasih, saya nggak tahu ya, ini benar atau tidak. Saya tidak tahu ini benar atau tidak surat dari mereka. Tapi saya membacakan ini benar atau tidak. Tapi yang pasti, saya tidak usah sebut nama, tapi saya akan jawab surat ini. Terima kasih kami sampaikan atas kerjasama yang terjalin baik selama ini. Baik dalam konteks memenuhi undangan konvers maupun peliputan kegiatan kami, maupun mengundang anggota tim kami dalam tugas-tugas advokasi non-litigasi dalam sejumlah program siaran media. Sehubungan dengan kebijakan tim kami terhadap saudara Rasman Arif Nasution yang berstatus sebagai terpidana, kami sampaikan kebijakan tim sebagai berikut. Bahwa media adalah ruang edukasi publik, baik edukasi hukum dan edukasi etik. Narasumber yang diundang tidak boleh berstatus terpidana karena secara etik tak patut diberikan panggung pada terpidana di ruang publik. Bahwa kami mengambil kebijakan tidak akan memenuhi undangan sebagai narasumber, baik atas klien kami maupun tim lawyer, jika ada Rasman Arif Nasution. Karena itu mohon dipastikan untuk tidak mengundang Rasman Arif Nasution. Perlu untuk diketahui bahwa saudara Rasman Arif Nasution berstatus terpidana 1,5 tahun penjara karena terbukti melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik, sedang dalam upaya banding dan belum menjalani hukuman tahanan. Yang bersangkutan juga sudah dicabut izin advokat atau BAS-nya dan dipecat dari organisasi Kawan Advokat Indonesia pada insiden naik meja persidangan bersama saudara Firdaus Oyobo, sehingga tidak etis bagi kami selaku lawyer meladeni diskusi dengan orang yang telah dicabut BAS dan dikeluarkan dari organisasi advokat. Meski mendapat serangan yang cukup keras hingga kebebasan bersuaranya hendak dibungkam dengan melarang media untuk tidak mengundangnya sebagai narasumber, Rasman menanggapinya dengan santai, termasuk tuduhan-tuduhan secara personal hingga persoalan hukumnya yang dijadikan alasan untuk tidak mengundang Rasman dan meliputi kegiatannya. Menanggapi tuduhan serius itu, apa tanggapan Rasman dan benarkah serangan itu dilakukan oleh kelompok yang berseberangan dengan Jokowi? Saya tahu yang kalian khawatirkan dari seorang Rasman. Karena Rasman kalau sudah bicara, yang keluar isi-isinya. Bukan kulitnya, jantung-jantungnya. Kan saya sudah ngomong kemarin. Bagaimana Pak Jokowi menyampaikan sesuatu kepada saya dan saya sampaikan di depan kediaman Pak Jokowi. Dan saya sampaikan di rakyat bersuara. Ada peran-peran di situ. Jangan karena si AS gagal jadi cawapres, terus ada orang yang coba mendukung dan mengganggu saya. Terbaca kan permainan kalian? Dan itu semua gambarannya dari pernyataan Rasman. Nah, kalau begitu kalian mau menghambat supaya kalian bebas bersuara. Jadi kalian ini mau membela kepentingan klien kalian yang sekarang mencoba mengganggu kepentingan Pak Jokowi, mau mencoba mendowngrade Pak Jokowi, mau mencoba mendowngrade Mas Gibran, mau mencoba mengganggu pemerintahan Pak Prabowo Gibran, nggak akan berhasil. Kalau kalian mau membela kubu sebelah, ya pakai data, pakai logika. Kalau kalian takut debat sama Rasman, ya debat aja sama anak SD. Jadi, belajar hukum kalian balik. Kalau mau membangun opini publik, mesti sehat. Mesti sehat. Mesti adu argumen. By law,
by data, by logic. Secara hukum nggak pas, datanya salah dan tidak logik. Tuh. Yang kedua, menyebut dicabut basnya. Sejak kapan dicabut bas saya? Dibekukan beda dengan dicabut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibekukan itu temporary, sementara, sedangkan dicabut permanen, alien. Ini nggak perlu juga harus sarjana hukum. Dan ini adalah konsekuensi dari seorang Rasman yang menyuarakan nuraninya di ruang sidang dengan sebuah konsekuensi. Kiprah Rasman membersamai Jokowi sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Salah satunya menjadi tim juru bicara Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2014 yang lalu. Dan pertemuan 4 dengan Jokowi di Solo belum lama ini mulai menuai banyak perhatian. Dalam pertemuan 4 itu, Rasman mengaku tidak hanya menjadi teman diskusi, tetapi juga mendapat tugas khusus. Sebagai seorang yang dikenal loyal, Rasman disebut-sebut akan membuat laporan polisi terhadap sejumlah pihak yang dianggap sengaja menjatuhkan marwah Jokowi sebagai negarawan. Lantas siapa pihak yang dimaksud Rasman akan dilaporkan ke polisi? Kedatangan saya ke Solo dalam rangka berkomunikasi, berkoordinasi, sharing informasi, sekaligus saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal kepada Bapak Joko Widodo. Ada YouTube yang saya temukan dan itu akan saya laporkan. Cuma sedang dalam pengkajian. Karena saya nggak mau ada orang yang nebeng di bahu saya. Followersnya juga baru sekian ribu. Kemarin sore, saya ibaratkan anak ini seperti anak yang baru belajar naik sepeda. Baru pandai naik sepeda. Saking semangatnya naik sepeda, sepeda tetangga pun dipakai juga. Tapi mau kencang-kencang, ajak kita, ayo kita adu balap yuk. Ayo kita adu kencang yuk. Tiba-tiba dia jatuh ke tembok, pak, pecah kepalanya. Nggak sadar dia, ini saya belajar anak, ada orang yang, seorang anak muda, merasa dirinya paling hebat, baru anak kemarin sore, belajar, mau nantang-nantangin, saya anggap ini seperti anak kemarin sore yang baru belajar naik sepeda. Dan baru pandai naik sepeda, itulah dia. Sementara itu, terkait penyelesaian polemik ijazah Jokowi yang sudah berlarut-larut, Rasman mengundang mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun gunung untuk bersama-sama dengan Jokowi mencari jalan tengah mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Sebagai tokoh yang dikenal luas sebagai juru damai, Jusuf Kalla juga pernah sama-sama duduk di pemerintahan bersama Jokowi, memimpin kabinet kerja periode pertama sebagai Wakil Presiden. Atas faktor kedekatan itulah Rasman berharap Jusuf Kalla mau menemui Jokowi dan secara bersama-sama menyelesaikan kasus ijazah yang sudah memecah belah anak bangsa. Jadi jangan takut kalian, karena informasi dari Rasman A1. Sehingga kena ke jantungnya. Hari ini saya dihubungi oleh banyak orang. Ya, terkait dengan bagaimana keinginan kami agar Pak JK dengan Pak Jokowi disatukan. Orang-orang penting Makassar yang saya anggap saya hormati selama ini sudah menghubungi saya. Mereka dengar statement saya dengan utuh. Tidak ada di situ yang namanya adu domba yang saya lakukan. Saya ingin Pak Jokowi dan Pak JK menyatu. Jangan sampai Pak JK terikut irama. Karena orang-orangnya itu juga. Jadi Pak JK negarawan, iya. Beliau wakil presiden, iya kita hormati. Dan saya mengatakan beliau orang hebat. Kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Nah, ijazahnya Pak Jokowi, kalau Pak JK sudah mengatakan bahwa asli, Pak JK loh. Kalau Pak JK mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, ya menurut saya, buat apa juga lagi teriak-teriak orang di luar sana menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kan itu tadi, saya memang sebenarnya saya sudah lihat video itu.
Tapi saya mau mengkonfirmasi ke pengacaranya. Benar tidak Pak JK mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli? Kalau memang Pak JK berkeyakinan mengatakan bahwa itu adalah asli, maka harapan saya Pak JK mengatakan ke publik bahwa sudahlah kawan-kawan semua, tidak usah kalian perdebatkan ijazah Pak Jokowi ini. Karena saya yakin bahwa ijazahnya asli. Kalau kalian masih terus mempersoalkannya, maka ranahnya hukum. Mungkin kalau ini disampaikan oleh Pak JK, saya yakin Pak Jokowi pasti tersentuh hatinya. Siapa sih yang bisa menjamin kalau Pak JK besok ketemu dengan Pak Jokowi, terus mereka tidak akan peluk-pelukan? Saya yakin kalau Pak JK ketemu dengan Pak Jokowi, terus dua-dua ini bicara di publik bahwa ini sudah selesai urusan ini nggak perlu lagi, hey Roy kau diam, nggak ada urusan dengan Pak JK, udah penegakan hukum ini ijazahnya asli, ini mantan presiden, ini saya mantan wakil presiden. Saya percaya bahwa ini asli ijazahnya. Saya yakin akan ada perubahan situasi yang luar biasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.